penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Wah, ada yang makin mesra nih. Ya, hubungan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanannya yang sekaligus Capres 2024, Prabowo Subianto, makin rapat setelah Pak Prabowo dianugerahi pangkat istimewa yaitu Jenderal TNI Kehormatan dari Pak Jokowi. Pangkat istimewa itu pun seakan mempertegas kekompakan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo yang sebelumnya sudah terwakili oleh putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi duet Prabowo di panggung Pilpres 2024. Yang jelas, Presiden Jokowi sudah membantah mentah-mentah jika pangkat istimewa ini merupakan bentuk dari transaksi politiknya dengan Prabowo Subianto yang saat ini unggul jauh dalam penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Tapi yang namanya politik, ada saja yang merasa curiga akan hadirnya bayang-bayang Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Mulai dari tudingan menteri titipan sampai kabar masuknya program makan gratis yang dicanangkan paslon Prabowo Gibran saat sidang kabinet Jokowi Senin kemarin. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Apa? Iya. Terima kasih Bapak. Nggak ada. Nah, jika Presiden Jokowi sudah memberikan bekal untuk program sang penerus, kira-kira nih, Presiden negara bayangan sudah menyiapkan apa ya buat sang calon penerus? Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan. Pak Presiden sudah Jenderal Bintang 4. Mantap ya. Mantap. Kehormatan tuh Pak Presiden. Udah kayak Mayor Bujang ini jadi sersan mayor nanti kan. Sudah kubilang kau jangan bertempur, kau bertempur pula. Menang kau. Mati kau sudah dimakan cacing dalam tanah. Ya, ada yang bilang juga sudah kubilang kau ini berkoalisi kau mau nantang lah, matilah kau. Ini naga bonar apa Opung Panda ini? Lebih ke Opung Panda ini. Tapi selamat ya Pak Presiden ya. Sudah dapat HOR nih kan. Presiden sebelah nih. Ya enggak, Anda kan juga baru dapat. Juga. Iya kan dari Institut HOR. Dukun-Dukun Nusantara IDDI, ini kan. ya. IDDN ini kan. Ya, IDDN. Iya, siapa tahu ya mudah-mudahan Pak Presiden ini setelah HOR ini jangan sampai ANM kan. Apa? Anu Merta ini kan jangan sampai dong. Iya ya. Pak, saya boleh ucapin juga nggak Pak? Iya, Saya nggak tahu. Selamat, nggak dapat ya? Enggak, saya nggak dapat. Siapa tahu ada yang mau memberikan wakil presiden ini honoris causa boleh. Ya berarti harus ini dulu Pak Wapres, harus jadi ini dulu, harus ikut-ikut gitu loh di pemilihan selanjutnya gitu biar kayak Pak Presiden nanti bisa dapat. Apa? Gitu, jadi pasangan sama Kalau honoris keluarga causa gitu. Haji Oma aja bisa dapat. Iya. Itu aku juga Iya. bisa lah. Banyak yang dapat, ada yang 3, ada yang 4 dia Iya. punya. Di kampus-kampus sore juga ada. Bisa. Sekolah sore bisa dapat. Tapi Jadi ntar diatur aja. ya, yang penting Pak Presiden ini Iya, patakannya udah 4 bintang. Betul, ya kan, tapi belakangnya. ingat Pak Wapres, Ya. percuma dokter kalau nggak bisa buka praktek. Beda dong kalau itu. Oke, kita opening dulu lah. Ini openingnya Kabinet Bayangan. Oh Bibi. Aduh, gila Bang, banyak order Bang. Oke. Ini
banyak yang nanya kita kemana tadi dia. Betul. Pak Wapres ya, karena banyak order kan kalau baru terpilih ini kan. Iya benar, banyak orang mau ketemu ya kita layani Antri lah. ini kan banyak kan. Iya, baku atur, baku olah. Ada yang Kan? bawa CV, ada yang bawa lagu. Gitu. Ini Oke Gas ini ada Oke Gas 1, Oke Gas 2, Oke Gas 3, versi koplo, versi campur sari, versi apa. Di sini Kalau yang kalah kurang paham itu Pak. Kita pernah kenalkan lah menteri-menteri kita nih hari ini kan masalah agak banyak. Kabinet bergembira ini ya. Iya, kemarin kan udah ada kepala staf presiden, kita udah ketemu sama menteri ATR ya kan, udah salaman. Ya harusnya hari ini juga ketemulah ya kan, dan bersalaman ini kan. Dari siapa saja sekarang? Menteri yang paling ujung nih ya, hampir jadi kakak saya ya. Ciko Hakim ya. Menteri Perhubungan ya. Yang kedua, sebelah sini dulu. Yang kedua ada biasa, ini pengamat politik biasa yang sekarang menjadi menteri juga jadi. Menteri Pendidikan. Ya, Menteri Pendidikan. Ya, karena dia ngajar di Paramadina ya. Iya. Kita udah tahu top of mind-nya Menteri Pendidikan paling next jadi gubernur deh. Iya. Habis itu kalah Pilpres. Iya. Habis itu kembali lagi jadi pendidikan. Oke, ada Mas Harul Umam. Wah. Selamat malam, selamat malam. Mantap, baju Anda udah biru-biru kuning ini ya. Oke ya, pertanda-pertanda ya. Iya. Oke, yang selanjutnya ini biasa dipanggil walaupun menteri di kabinet bayangan ya. Beliau karena biasa berdagang akhirnya dipanggilnya tamtum. Padahal udah menteri beliau, Bos. Iya kan? Iya, menteri perdagangan yang bisa dagang apa aja. Ya, terutama dagang isu dan juga lagu kampanye. Menteri Perdagangan bayangan ada Akbar Hutuhari. Mantap, Pak. Iya, cocok juga loh Menteri Perdagangan. Kayaknya yang suasananya sangat anggota kabinet beliau ini. Baju kerahnya agak keras soalnya. Udah serius jadi anggota kabinet. Oke, yang berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Belum satu lagi. Ini yang mulia. Iya. Jadi ada 3 kategori, coba lo bilang. Yang paling rendah itu kanda. Kanda itu ngasih jarang, perintah banyak. Habis itu naik 1 oktav. 1 oktav kakanda. Itu ngasihnya sama banyaknya sama perintahnya. Nah, kalau ini levelnya paling tinggi. Paling Bos. top. Apa yang tuh? mulia, Bos. Ngasih terus nggak pernah perintah. Kalau gitu kita panggil yang mulia Kepala Badan Intelijen Bayangan. Nah, Zulpan Linda. Yang mulia. Nah, gimana nih, Bang? Tunggu dulu, kita nggak sekretaris presiden kita mau kasih presentasi dulu biar ada kerja dia. Soalnya minta jadi PJ Gubernur setelah ini kan, sekretaris presiden kita ini. Coba Dinda. Ya boleh ya, saya sekarang kasih laporan dulu gitu dari Dinda. negara bayangan ini seperti apa, terutama dinamika yang terjadi di negara tetangga gitu ya. Mohon izin di rapat kabinet ini kita akan mulai dengan apalagi kalau bukan pangkat Jenderal TNI Kehormatan dari Prabowo Subianto serta masuknya program makan gratis nih saat sidang kabinet Presiden Joko Widodo memunculkan tudingan adanya transaksi politik antara Presiden Jokowi dengan Capres Prabowo. Apalagi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga merupakan bagian dari koalisi Prabowo Gibran sudah sempat menyebutkan jika pemerintahan Prabowo ini nantinya akan memberikan peran kepada Presiden Jokowi. Bahkan ada info yang menyatakan bahwa Pak Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet Prabowo. Dan soal ini tentu Pak Jokowi ini pun sudah tegas membantahnya. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo, apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo, jangan tanyakan kepada saya. Hah? Gimana? Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Kok tanyakan kepada saya? Kemarin Pak Erlangga menyampaikan nanti akan ada peran. Tanyakan ke Pak Erlangga. Cukup ya, Tuh ada Pak Prabowo padahal di belakangnya ya, harusnya langsung tanya aja ke belakang gitu. Nah tapi kalau bicara soal jurus politik rangkul yang menjadi andalan dari Presiden Jokowi ini diprediksi akan terus diturunkan oleh Pak Prabowo. Dan kondisi ini pun membuka lebar peluang kubu pendukung paslon Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud untuk bisa pindah haluan ke Prabowo Gibran. Hilalnya juga sudah terlihat dari pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh 4 hari pasca pencoblosan. Bahkan ada kode lebih keras yang disampaikan oleh Ketua Badan
pemenangan pemilu Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno, yang mengaku merasa terhormat nih bila nanti diajak untuk bergabung dengan kabinet mendatang. Padahal kan sebenarnya Pak Sandi ini adanya di kubu pendukung Ganjar Mahfud. Kita juga proses penghitungan real count belum selesai. Yaudah kita dengerin aja yuk, ini komentar dari Pak Sandi. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa, karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia, dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Gabungnya kubu oposisi ke dalam pemerintahan ini jelas akan berdampak positif bagi program kerjanya Prabowo Gibran nanti. Lihat aja nih komentar terbaru dari Mas Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang dulu sering kritik keras pembangunan IKN, tapi ternyata Mas Menteri AHY ini kini sudah dirangkul oleh Pak Jokowi. Saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Bapak Presiden Jokowi dan kita semua untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan yang juga harapannya menjadi pusat kemajuan bangsa, pusat peradaban Nusantara yang kita harapkan benar-benar bisa menghadirkan banyak kebijakan pada saatnya nanti. Ya, betul, saya tidak terbiasa untuk mengelak dari apa yang pernah saya sampaikan, dan saya menyampaikan itu juga dengan niat yang baik. Bapak Presiden Jokowi juga pasti memahami, kami hanya mengingatkan ketika itu ada masa recovery pasca COVID. Tetapi setelah itu semua telah diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit kembali, ekonominya juga semakin menggeliat, termasuk UMKM juga terus kita berdayakan. Ya tentunya tidak ada halangan lain. Justru sekarang kita fokus pada investasi. Jadi IKN ini memang dulu dikritik tapi sekarang katanya menarik ya. Yang juga menarik ditunggu adalah seberapa besar rangkulan politik Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah diturunkan juru sakti dari Pak Jokowi. Saya mau langsung tanya kepada jajaran menteri di sini. Mohon izin Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Ya, kayaknya ini tepat kalau kita langsung tanya kepada ini belum selesai loh, padahal penghitungan ini loh. Menhub. Udah ada yang Kenapa? Ini gimana hubungannya nih Pak Menteri? Iya, Menhub yang Itu berkata. tadi tanyakan Pak Prabowo, soalnya kalau tanya saya ntar saya bohong lagi. Ya. Harusnya gitu ya. Gimana? Nggak, tapi kalau ini soal Bang Sandi tadi tuh di koalisi Anda udah mengucapkan selamat pertama, ya kan? Di saat capres yang didukung masih belum. benar. Yang kedua, apaten juga kalau kita diajak nih, kita mau juga membantu. nih. Nanti kan tapi ada kata-kata pandangan pribadi. Dan memang setelahnya kan juga Gus Romi kan juga menyampaikan bahwa itu yang disampaikan Sandi adalah pandangan pribadi dia, bukan pandangan P3 sebagai institusi. Udah itu. Tapi kenapa Mas Ganjar nggak mau mengikuti Bang Sandi yang Karena memang kita masih mengikuti tahapan-tahapan pemilu ini, kita masih menghargai institusi penyelenggara pemilu yang memang belum menetapkan siapa pemenangnya. Nah, ini kan saya juga pengen nambahin nih, sebenarnya kan kok soal Pak Jokowi ngomong soal makan siang gratis, itu kan ada, itu sebenarnya soal makan siang gratis itu kesekian sebenarnya. Nah, sebenarnya ada 2 gestur yang dia ingin sampaikan. Satu yang dia ingin sampaikan adalah dia ingin masyarakat berpikir bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran nih, gitu. Itu satu. Kan Jokowi senang sama simbol-simbol. Nah, simbol kedua ini justru yang mesti membuat Pak Prabowo was-was. Simbol kedua adalah yang atur nanti APBN ke depan tuh gua. Nah, lu gue kasih porsi lah makan gratis, tapi sisanya gue yang atur. Nah, ini cawe-cawe bos. Gitu. Jadi dia menyampaikan 2 simbol dengan 1 kali ini pukul lah. Gitu. Oke, Karena soal makan gratisnya dia nggak pikirin itu. Nah, kita ke Bang Akbar dulu sebentar, Mas Iko. Tadi itu Mas AHY bicara itu sebagai menteri apa inisiator koalisi perubahan? Oke, kita break dulu. Tapi mungkin nggak sih terjadi hubungan lagi antara Bang Sandi dan Pak Prabowo di setelah apa yang terjadi selama ini gitu? Kalau momentari personal kayaknya enggak, ini kan hubungan kepartaian nih. Ya perspektif Anda sebagai ketua HIPMI lah. Hubungan politik. Oke, kita kembali lagi di rapat kabinet bayangan dan kita ke
Bang Akbar yang merupakan Menteri Perdagangan. Sambil lu inget-inget menteri apa kemarin gitu. Ya, Kan ini ganti, Bang. turnover agak tinggi, Pak. Kayak kasir supermarket ini. Yang konsisten cuma satu kepala bin aja. Bukan karena dia jago, karena kumisan. Gimana, Mbak? Ya, soal Tadi itu simbol-simbol ini loh. Simbol-simbol. Bahwa yang menentukan nanti Pak Jokowi. Karena kemenangan Prabowo adalah hadiah dari Presiden Joko Widodo. Iya, termasuk juga tadi Bang Sandi. Ngomong hadiah bukan gua loh. Gue yang ngomong. Iya. Termasuk juga tadi Bang Sandi yang udah terbuka ingin mengatakan bahwa siap bergabung, sudah mengucapkan selamat juga. Sementara tadi capresnya kita tahu masih belum ada gestur seperti itu gitu. Gimana? Soal Bang Sandi ya saya tanya Bang Ciko tadi. Perhitungan udah selesai apa belum Bang? Kata Bang Ciko belum. Tapi Bang Sandi udah ucapkan selamat, udah pengen bergabung. Itu pendapat pribadi dia. Ya, sebagai Sandi, sebagai mantan ketua HIPMI. Ya, sebagai HIPMI ini gimana? Pola agak sama ya. Iya, ada perlu endorsement juga. Iya, pola dagangnya sama nih Bang Ciko. Dinda. Lu ngelihatnya gimana nih? Kok agak berbeda dari kolam koalisinya nih? Ya kalau saya ngelihatnya semangatnya bagus ya. Maksudnya ini semangat rekonsiliasi aja. Jadi perhelatan politik sudah selesai, proses demokrasi sudah selesai. Sekarang saatnya rekonsiliasi, membangun kerjasama dengan baik agar perekonomian kita tetap bergulir. Tadi seperti yang disampaikan Mas Ahaye bahwa sekarang perekonomian kita lagi bergeliat nih kan. Ini kan ritmenya harus dijaga. Jangan sampai ada gara-gara kontestasi politik ataupun ada instabilitas politik ini menjadi mengganggu. Jadi adem lah Mas Bang Sandi itu kan dari pihak seberang yang paling adem statementnya. Yang lain nggak adem ya? Yang lain? Ya tadi kayak kata Bang Ciko kan, Bang Ciko kan udah sebagai Menteri Perhubungan dia menghubungkan ini antara suasana batinnya Pak Jokowi sama ini kan. Tapi apakah Bang Sandi menurut Anda mencoba membangun hubungan juga antara koalisinya Bang Ciko ini dengan Pak Prabowo sendiri? Membangun jembatan hubungan ini? Saya rasa sah-sah aja, nggak ada yang dilanggar dalam aturan kita berdemokrasi, bahwa membangun rekonsiliasi dan membangun hubungan politik. Bang Sandi sebagai dalam kapasitasnya ketua Bapilu Partai P3, saya rasa sah-sah aja gitu. Walaupun dibantah oleh Gus Romi itu pendapat pribadi dia, sah-sah aja kan kita semuanya. Tapi di HIPMI ini Bang Sandi ini minoritas sekarang nih. Kenapa begitu? Iya bang saya mantan ketua umum HIPMI. Apa tiba-tiba minoritas? Ya pendukung Prabowo semua. Ya. Tapi menurut lu Bang, ini artinya simbol dalam politik ini simbol oke deh surrender atau ya gue ngakuin deh kemenangan lu, gue ngaku kalah gitu. Ya, gue nggak mau berhadapan sama presiden lah gitu, kira-kira kayak gitu. Kalau saya melihatnya sih Bang Sandi secara personal dia membangun narasi-narasi yang dingin, ada merangkul, siap berkolaborasi, siap rekonsiliasi bahwa pesta demokrasi sudah selesai, bahwa ini saatnya rekonsiliasi untuk membangun bangsa. Tapi mungkin nggak sih terjadi hubungan lagi antara Bang Sandi dan Pak Prabowo setelah apa yang terjadi selama ini gitu? Kalau mengomentari personal kayaknya enggak, ini kan hubungan kepartaian nih. Ya perspektif Anda sebagai ketua HIPMI lah. Hubungan politik nih Bang, hubungan politik, bukan personal. Ya bisa-bisa aja Pak Presiden, bisa-bisa aja. Apa yang membuat bisa berhubungan ya, secara politik kan dinamis kan, bahwa sekarang P3 adalah bagian dari partai pemerintah dan statementnya Bang Sandi bahwa P3 itu tidak pernah beroposisi, selalu bagian dari pemerintah, itu juga harus harus diakomodir kepentingan P3 sebagai partai, bahwa selama ini selalu di dalam pemerintahan, bahwa pertimbangan itu dalam politik kan sah-sah aja, bahwa nanti Bang Sandi sebagai penyembatan untuk P3 bisa bergabung dalam pemerintah. Oh, malah jadi jembatan hubungan panjang dengan Pak Prabowo. Iya. Nah, kalau itu kan tadi kan ada kemudian wacana untuk mungkin itu jadi jembatan. Gimana kalau pandangannya justru sebaliknya? Mungkin nggak sih ini jadi justru backfire gitu? Ini koalisinya nggak solid nih, pantas aja 17%. Pak Menteri Pendidikan nih kayaknya paling paten nih sebagai pendidik ini kan. Jadi begini. Ya. Mohon izin Presiden. Mantap juga Anda kan pakai jadi menteri ini kan. Memang batas antara solid dan sulit itu kan agak tipis ya. Hanya memang diakui atau tidak. Ini ada beberapa hal. Pertama ya, tadi terkait dulu sama pangkat, kemudian macam-macam diberikan oleh Pak Jokowi. Tampaknya itu menjadi sebuah penegas kuncian politik Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi memang memiliki
saham politik yang cukup besar atas kemenangan Pak Prabowo. Sehingga ketika kemudian nanti Pak Prabowo kemudian masuk di pemerintahan, maka ini tetap harus berada di bawah dalam tanda kutip kontrol dari Pak Jokowi. Nah, di sini yang kemudian nanti kita akan uji bersama-sama apakah kemudian Pak Prabowo betul-betul akan mampu menghadirkan kepemimpinan yang independen. Dalam konteks sistem presidensial itu kan presiden harus berkuat dan independen. Nah, dalam konteks tidak berada di bawah bayang-bayang kekuatan yang lain. Ataukah juga menjadi bagian dari petugas Pak Jokowi, ataukah seperti apa? Nah, saya sebagai Menteri Pendidikan menyarankan Pak Prabowo bukan hanya fokus untuk mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, tetapi ke depan sepertinya perlu untuk belajar merdeka. Nah, merdeka menjadi presiden yang tidak berada di bawah bayang-bayang kekuatan yang lain. Berarti Anda setuju dong kalau bahwa kemenangan dari Pak Prabowo ini merupakan hadiah dari Presiden Jokowi? Kalau dibilang hadiah tentu tidak 100%. Dalam arti ikhtiar politik dari Pak Prabowo, teman-teman partai politik pendukungnya, tentu juga memiliki kontribusi itu. Ada infrastruktur pemenangan baik partai politik maupun non-partai politik. Tetapi fakta di lapangan, termasuk dalam konteks penyiapan dan lain sebagainya, memang ada kecenderungan bahwa Pak Jokowi secara de facto seolah menjadi bagian dari tim pemenangan Pak Prabowo. Maka kalau misal kemudian sekarang dibukakan ruang ya, program yang menjadi andalan, menjadi janji kampanyenya sudah dipersiapkan, padahal KPU belum ngetok gitu hasil rekapitulasi akhir, tapi sudah dipersiapkan. Padahal kalau misal kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara, kalaupun itu dirumuskan nanti agak belakangan, sabar aja lah. Kan dalam bahasa Pak Jokowi, ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Nanti saja secara etis, tunggu saja sampai KPU ngetok, baru nanti dirumuskan bersama-sama. Itu pakai undang-undang keuangan negara itu masih bisa dimatangkan pada fase akhir selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa anggaran itu dimulai. Artinya masih cukup panjang. Nah, tapi kemudian ini seolah Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa ini juga bagian dari legacy saya gitu. Nah, oleh karena itu khawatirnya ini jangan sampai kemudian ke depan ada semacam matahari kembar. Ini siapa yang presiden, siapa yang misalnya wakil presiden. Jangan-jangan sekarang mungkin ini nanti Pak Menteri Perdagangan. Jangan-jangan yang membawa proposal ke Kertanegara dan yang ke Solo itu lebih banyak yang ke Solo, jangan-jangan. Kita nggak tahu. Tapi yang unik lagi tadi yang statement dari Mas Sandi. Kan Mas Sandi kan orang dagang ya, orang bisnis sama kayak Pak Menteri Perdagangan. Jalurnya sama kan? Dan sepertinya Pak Menteri Perdagangan juga tahu bahwa bisnis yang paling menguntungkan di Indonesia adalah bisnis kekuasaan. Bukan begitu Pak Menteri? Kawannya geli banget. Agak mirip dengan tweet teman saya ini, Bos. Siapa dari Fana Pratiwi. Nanti ada 2 matahari kembar, tidak akan mungkin. Kalau beliau udah tahu itu dari pemerintahan Pak Habibie itu. Silakan Pak Kepala Bin gimana melihat matahari kembar ini? Satu matahari aja panas kan, apalagi kembar kan? Ingat Transmart bukan matahari. Oh iya. Transmart kembar. Termasuk tadi Bang Sandi ini apa nih maksudnya nih Pak? Kalau matahari itu dalam falsafah Jawa itu ojo ngidoni srengenge. Jangan meludahi matahari. Nah, jadi matahari tetap satu. Nah, ini siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Ya kan? Jadi kita lihat nanti. Kalau kita bicara bahwa kalau saya melihat ini dua-duanya mereka ini, baik Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi ini paham sekali tentang budaya Jawa. Memang mereka hidup di situ. Ya, jadi itu saya kira etika-etika, norma-norma dalam budaya Jawa itu pasti mereka jaga. Ya tentu kalau kita bicara keinginan, namanya orang ingin dominan di dalam politik, termasuk dalam penyusunan kabinet, itu wajar menurut saya. Ya kan? Tinggal kan bagi-bagi aja. Kan politik ini kan power sharing. Ya kan? Nanti tinggal dibagi. Saya kira tidak akan terjadi konflik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di sini dalam penyusunan ini, tinggal bagi kan. Porsinya itu apa? Karena begini,
nanti kan kembali lagi kepada partai politik koalisi yang mendukungnya. Persis seperti 2014, 2019. Ya kan nanti apa yang pantas untuk Golkar dan Golkar minta apa, kemudian Nasdem minta apa, itu bisa minta tuh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nanti tinggal dibagi-bagi aja. Demokrat minta berapa menteri, ya kan? Itu pasti itu, saya tahu betul. Karena ketika Ibu Mega ada rakernas atau apa, dibilang aku maunya minta 8 menteri kan gitu. Nggak mau. Cuma 4 nggak mau. Ternyata memang dikasih 4. Yang artinya yang kader ya, yang kader itu dikasih 4. Tetapi kan yang berafiliasi, ya kan kita tahu lah, mungkin lebih dari 8. Masa kata Bang Ciko 4 aja tuh? 4 yang resmi, itu yang kader. Tapi kan, kok Bang Ciko bilang enggak? Enggak, yang 4 yang bisa dibuktikan. Ya. Sisanya enggak gitu. Sisanya kan kita lihat siapa yang paling sering ke Teguh Umar, siapa juga yang paling sering ke apa itu perumahan menteri di sini? Patra Kuningan, Widya Chandra, Denpasar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini soal matahari kembar nih Bang nih. Nah, matahari kembar, jadi saya tidak melihat akan terjadi matahari kembar. Semua udah diatur lah, bagi-bagi tugas ini, bagi-bagi porsi. Porsinya sudah ada. Prabowo porsinya apa, Jokowi porsinya apa. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya dilibatkan, wajar menurut saya. Biasa aja. Gitu kan. Ya Jokowi bisa bilang, nggak ada lah saya dilibatkan, bisa gitu. Kalaupun iya, kenapa rupanya? Iya kan? Itu kan biasa. Siapa saja orang ketua partai aja bisa melibatkan diri kok. Nah, jadi dalam penyusunan kabinet ini memang saya kira kecuali yang dari partai ya, clear kalau yang dari partai. Yang bukan dari partai ini kan akhirnya akan mencari proteksi. Ya, siapa yang bisa memprotek saya? Ya. Itu hal biasa sebenarnya. Ya, tentu di sini biasa Bang kayak gitu Bang. Ya biasa. Nanti dulu dijawab Bang, kita break dulu. Misalnya sikap Pak Surya Paloh, kan kita udah bilang mau coba-coba ngelawan Pak Jokowi dengan langsung mencalonkan Anies kan. Padahal Pak Jokowi udah bilang nggak setuju. Dia mau coba masuk. Nah akhirnya kan terjungkal sendiri. Rapat Kabinet Bayangan tadi terakhir ya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan juga para Menteri Kepala BIN masalah titip menitip nih. Ini berarti wajar dong kalau nanti Presiden Jokowi nitipin. Itu mereka minta kok. Biasanya Pak Jokowi panggil. Kalau Pak Jokowi dulu ya. Iya. Datang ke Istana Bogor ya kan, sambil santai sore-sore makan singkong, cerita. Jelaskan lah si ini ya kan. Minta berapa? Ya kalau bisa 5, tapi dikasih 3. PDIP minta 4, minta 8, dikasih 4. Itu yang sebenarnya begini, mengapa semuanya di bawah 4? Golkar, kemudian apa lagi? Yang koalisi-koalisi ini PKB. Kan semua, PKB di bawah 4, karena kan nggak boleh melewati PDIP. Gitu loh. Tetapi di luar itu, memang jago Pak Jokowi ini. Iya kan? Kamu lapor dulu ke sana, ketua umum itu, ketua umum sana. Dia juga menteri-menteri ini nggak berani sembarangan datang ke ketua umum partai. Kalau tidak memang ada sign ya dari presiden untuk coba berkomunikasi lah, ya kan? Nah, sehingga supaya menteri-menteri yang non partai ini jangan merasa juga di-endorse oleh satu partai. Jadi kamu berteman sama semua partai. Nah si partai merasa ini orang saya. Ini partai ini juga mengatakan orang saya. Sur juga. Sur. Padahal semua orang presiden. Nah, tapi partai sur gitu kan. Bang, tapi dulu kalau bicara matahari kembar sepanjang 10 tahun Pak Jokowi itu ada nggak sih acting matahari kembar gitu di pemerintahan Pak Jokowi? Nggak ada. Artinya ini kaitannya dengan presiden? Iya. Ya nggak ada lah. Siapa yang bisa ngelawan? Nggak mungkin lah. Di Indonesia ini nggak ada sejarahnya orang siapapun termasuk wakil presiden ya itu berani berhadapan dengan presiden. Berbeda. Ada JK dulu kan coba-coba tuh
2014 Kaucu ini. Kaucu ini sampai 2019. Di ujung-ujungnya dicuekin sama SBY. Itu pengakuan sendiri kan. Artinya apa? Ya tidak diajak rapat, ya kan? Informasi-informasi strategik nggak dikasih tahu gitu loh. Ya. Jadi itu tadi falsafah Jawa itu, ojo ngidoni srengenge. Jangan meludahi matahari. Kalau kamu meludahi matahari, kena muka kamu sendiri. Kita selalu kan di sini paling sering nih di Total Politik, di Detik ya. Kalau kita dialog ya di CNN nggak pernah, belum pernah bicara ini. Tetapi kan kalau kita bicara secara terbuka bahwa memang misalnya sikap Pak Surya Paloh, kan kita udah bilang mau coba-coba ngelawan Pak Jokowi dengan langsung mencalonkan Anies kan. Padahal Pak Jokowi udah bilang nggak setuju. Dia mau coba masuk. Nah akhirnya kan terjungkal sendiri, begitu. Akhirnya bingung dia, ambigu dia dalam berpolitik ini. Belum selesai dihitung, udah minta ketemu presiden, ya kan? Ya. Gitu. Ini berarti apa yang terjadi dengan Bang Sandi ini sama kayak Pak Surya Paloh? Gimana tuh? Belum selesai dihitung udah ketemu kan? Enggak, saya nggak mau mengomentari lah. Sandi kan lebih tahu apa yang dia pikirkan daripada saya tentunya. Tapi ya tentunya. Kalau Sandi kan juga menteri, ketemu nggak ada masalah kan? Benar. Dia menteri juga. Dia menteri sekarang juga. Apalagi tapi kan juga kalau bicara P3 udah dibantah sama yang lain. Udah itu aja. Saya nggak mau mengatasnamakan lebih tahu soal P3 lah soal itu. Tapi kan tadi dibilang nih Sandi itu karena nggak solid, kalau nggak salah tadi dia yang bilang bisa 17 terus. Enggak lah. Kita kalah kan karena politisasi bansos, ya kan? Kita kalah karena hadiah 496 triliun bansos, ya kan? Hadiahnya dari uang rakyat lagi, ya kan? Dibuat memenangkan salah satu paslon. Dan itu yang beredar di masyarakat, itu menjadi dugaan. Tapi ini akan terus-terus menjadi dugaan kalau hak angket ini nggak jalan. Makanya perlu ada hak angket tuh. Dugaan-dugaan hadiah-hadiah ini kan juga sebenarnya itu pelanggaran etika kalau dibilang tadi, ya kan? Tapi kan ini udah menjadi sesuatu yang umum dikatakan bahwa presiden berpihak. Dia juga selain menunjukkan gestur-gestur tapi juga mengerahkan instrumen-instrumen negara dan kalau juga kata Menteri Pendidikan tadi tim kampanye. Betul. Nah, ini kan sebenarnya bukan suatu hal yang benar. Iya, itu bukan satu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi kan itu nggak bisa kita atur, lapor ke Bawaslu mental, ya kan, ke KPU mental, DKPP mental, ya kan? Tapi kalau soal presiden berpihak itu saya kira nggak masalah. Tetapi ya masalahnya kan penggunaan instrumen. Makanya ini saya mau jelaskan. Kalau dikaitkan memang betul bahwa bansos ini digunakan untuk kepentingan politik itu lain lagi. Tapi kalau terlepas dari itu presiden berpihak, saya kira nggak ada masalah. Di mana-mana tuh presiden berpihak. Nggak apa-apa. Sebagai individu nggak ada masalah. Kan jadi masalah itu tadi. Menggunakan ASN, TNI, Polri, dugaan loh. Dugaan. Tapi dugaan ini akan menjadi dugaan terus kalau kita nggak selesaiin. Ya kan? Ya banyak. Kalau di politik banyak yang nggak bisa dibuktikan. Bang. Nah, sebenarnya ada jalurnya untuk pembuktian. Nah, salahnya jalurnya ini kan juga sudah mulai tahan-tahan nih. Kita mau ke Menteri Perdagangan dulu nih. Ini menarik nih. Katanya Pak Menteri Pendidikan, Pak Jokowinya juga masuk tim kampanye katanya, masuk tim kampanye. Terus kemudian tadi juga soal ini pembagian tugas antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo nih katanya kan, itu membingungkan juga, ada potensi matahari kembar katanya di sana. Nah, gimana Pak Menteri Perdagangan? Kalau tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Umam, hadiah dari Presiden Jokowi, saya rasa ini hadiah dari masyarakat Indonesia. Gitu kan. Memang masyarakat Indonesia diberikan kebebasan memilih dan hari ini masyarakat Indonesia memberikan hadiah terindah buat Pak Prabowo dalam bentuk kemenangan sekali putaran 58% sampai dengan hari ini yang sudah direkap oleh KPU itu hadiah masyarakat Indonesia. Jadi bukan hadiah dari Presiden Jokowi. Bahwa tadi ada persepsi Presiden Jokowi ikut dalam tim kampanye, saya rasa nggak bisa dibuktikan juga. Nggak ada, nggak pernah ikut turun kampanye, nggak pernah ikut nggak pernah ikut dalam kampanye secara praktis, nggak pernah gitu. Bahwa ada dugaan-dugaan, ada jalurnya masing-masing. Kalau misalnya ada dugaan kecurangan pemilu, ada MK, ada Bawaslu, dan juga mungkin kayak kata Bang Ciko tadi angket, gitu kan. Kalau memang bisa diinisiasi ya silakan. Tapi lagi-lagi semangat rekonsiliasi ini selalu disampaikan oleh Pak Prabowo sebelum menang. Di setiap kampanyenya Pak Prabowo selalu sampaikan
saya akan mengakomodir seluruh anak-anak putra-putri terbaik bangsa. Baik yang mendukung, tidak mendukung saya. Baik yang memuji dan menghina saya. Apabila bangsa dan negara perlu. Gitu. Jadi ini bukan politik merangkul saja, tapi memang jiwa kenegarawan seorang Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada saat itu dibuktikan dengan apa yang dia sampaikan pada saat terpilih. Gitu. Jadi ini politik merangkul bahwa memang beliau menyadari bahwa putra-putri terbaik bangsa ini nggak semuanya memilih beliau pada saat konsultasi politik. Tapi pada saat diperlukan, beliau siap untuk merangkul. Dan soal matahari tadi saya rasa kita tahulah sama-sama bahwa untuk penyusunan itu prerogatif presiden. Artinya presiden diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Nah, untuk itu ada masukan pasti dari partai politik pengusung, misalkan ada beberapa partai politik pengusung. Dan juga tidak salah saya rasa karena satu-satunya calon presiden yang membangun narasi keberlanjutan untuk meminta masukan kepada presiden saat ini, bahkan bukan saat ini, presiden sebelumnya mungkin kepada Pak SBY, kepada Pak Jokowi, untuk narasi keberlanjutan kan visi misi kita kan keberlanjutan Indonesia Emas 2045. Untuk itu kan perlu sustainability ini yang kita bangunkan selama ini, tema kampanye kita. Dan nggak ada masalah juga kan kalau misalkan Pak Prabowo minta advice, minta masukan kepada Pak Jokowi, kepada Pak SBY untuk bisa menyusun kabinet yang bisa membangun narasi keberlanjutan menjadi sebuah program, memang menjadi program keberlanjutan. Nanti itu keterlibatannya sama nggak porsinya dengan para ketum-ketum partai misalnya? Atau ketika sama nggak ketika misalnya Bu Mega dan Pak Surya Paloh juga dulu terlibat dalam atau bahkan lebih? Kalau saya melihatnya secara luas ya, secara luas bahwa urusan partai politik itu kan berdinamika di partai politik masing-masing dengan hubungan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Gitu. Tapi Pak Prabowo sebagai presiden untuk menyusun kabinet dengan mempunyai hak prerogatif pasti juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain untuk mengakomodir semuanya. Pertimbangan politik pasti tentu, apalagi politik merangkul yang mungkin ada yang dari luar, itu pasti dalam jumlah komposisi yang seperti disampaikan oleh Bang Julvan pasti ada. Kan nggak akan mungkin juga yang dari luar lebih banyak daripada yang partai pengusung gitu. Tapi selebih dari itu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing aja menurut saya. Sesuai dengan kebutuhan. Ini kan pembantu presiden. Jadi sesuai dengan kebutuhan presiden aja. Betul juga. Prof, untuk kebutuhan presiden tadi Bang Akbar bilang, sejauh apa kebutuhan Presiden Prabowo nanti gitu ya untuk merangkul, mengingat kita lihat partai pendukungnya cuma 46%. Apakah angka tersebut sudah cukup atau butuh ngambil lebih banyak? Kalau ngambil lebih banyak, apakah bisa yang menyamai banyaknya Pak Jokowi yang nyisain 14% aja di luar? Atau sekarang hanya PKS dalam kondisi 92 formal ya? Iya, 92% sekarang. Dan apakah nanti program-programnya Pak Prabowo itu nggak akan bisa berjalan kalau memang tidak bisa merangkul semua dan tidak disupport sama Pak Jokowi? Dijawabnya lebih paten usai jeda. Kami akan segera kembali. Ini wake up call juga bagi Pak Prabowo, bagi Mas Gibran, kalau misal dilantik. Ada baiknya tetap memberikan ruang bagi elemen kekuatan oposisi supaya kemudian mereka tetap memiliki ruang untuk berekspresi, tidak merasa terintimidasi. Dan salah satu kemampuan dan kapasitas Menteri Pendidikan kita tuh harus mampu mengingat pertanyaan yang panjang tadi. Ya sebenarnya diulangi lagi loh Pak Wapres juga Pak udah lupa. Ya karena Wapres dan Presiden nggak perlu ingat. Masih kebutuhannya seberapa jauh untuk membuat strong government nanti ke depan. Inilah akar-akar otoritarianisme dari Pak Wapres dan Pak Presiden. Kalau misal ditanya seberapa besar, butuh sangat besar. Karena konteksnya, situasinya agak berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya, Mas. Dalam konteks gabungan ya, suara tadi disampaikan total di koalisi 02 itu praktis 45% in average. Nanti kita akan cek di rekapitulasi akhir. Sementara kemudian gabungan kubu 01 dan juga 03 tentu ada di angka sekitar 52 sampai 55%. Nah, yang menjadi kendala lagi praktis partai
yang dipimpin oleh Pak Prabowo sendiri tidak mendapatkan kutel efek. Dan ini completely different dibanding dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Kalau misal dulu Demokrat bisa mendapatkan 300% kenaikan, PDIP bisa mendapatkan 7%, 8% kenaikan, itu kan angka yang sangat fantastis dalam konteks pengamanan di Senayan. Nah problemnya Gerindra per hari ini hanya mendapatkan 13%. Sementara di dalam konteks pemerintahan baru ketika masuk transisi kekuasaan, seringkali tantangannya adalah turbulensi, dinamika, di mana partai-partai yang belum terakomodir akan menciptakan gejolak dan sebagainya. Itu dalam konteks satu sisi mungkin ideologis, di sisi lain mungkin dalam konteks perdebatan kebijakan, di sisi lain mungkin juga alat bargaining position untuk mendapatkan agenda kepentingan yang selanjutnya. Nah, dalam konteks itu maka ini bukan sekedar kemudian mencoba untuk menarik partai yang berada di kubu 01 dan juga 03 untuk masuk, tetapi juga memang ada kebutuhan. Jadi ada simbiosis mutualisme di sana. Di satu sisi Pak Prabowo, juga Mas Gibran sebagai capres-cawapres yang akan dilantik di Oktober nanti, membutuhkan itu untuk kemudian stabilitas politik dan pemerintahan. Di sisi lain, partai-partai kelas menengah, praktis mereka tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Mereka memang tidak dilahirkan dan tidak dididik untuk kuat berpuasa lama dari kekuasaan. Karena puasa dari kekuasaan itu impactnya bisa kemana-mana. Bukan sekedar logistik politik, bukan sekedar mendapatkan berapa jatah kursi menteri, tetapi juga stabilitas internal, keamanan politik dalam tanda kutip, para elit politiknya. Nah itu akan dihitung betul. Misalnya, kalau misal tadi Mas Sandi mengatakan P3 merasa terhormat untuk kemudian kalau misal diajak bergabung dan sebagainya. Praktis P3 hasil quick count itu 4,2%. Artinya hanya 0,2% dari ambang batas parliamentary threshold. Kalau misal ada kelompok kekuatan yang kemudian mencoba untuk memainkan satu saja, satu dapil, ada yang mengusak-asik, mengutak-atik, itu zero sum game. Hilang P3 dari peta kekuatan politik elit di Senayan. Pindahnya ke PSI. Wallahu alam. Artinya itu pengandaian. Ini bukan tuduhan, ini pengandaian. Ini kalau tuduhan bisa jadi pasal pidana. Ini pengandaian dalam konteks rekalkulasi kepentingan. Maka besar kemungkinan partai-partai seperti P3 akan mencoba untuk realistis. Nah hal sama juga tadi kalau misal Bang Zulfan, Bapak Kepala BIN menyampaikan misalnya Nasdem sudah melakukan gerakan yang lebih cepat gitu kan. Kemudian partai-partai yang lain juga tampaknya sama. Maka kalau misal ukuran seperti yang terjadi di 2014, praktis pemerintahan baru itu bisa menciptakan baseline yang relatif lebih stabil itu ketika memiliki penguasaan sekitar 60%. Tapi 60% pun seringkali juga masih belum optimal. Maka kemudian di fase periode kedua SBY maupun Jokowi itu di angka sekitar 70%. Nah 70% kalau misal mau ditambah lagi, saya kok tidak begitu yakin misalnya seperti PKS itu ya. Kemarin sempat ngobrol sama Bang Zulfan. Apakah PKS mau dengan segala kerendahan hati mengatasnamakan demi kemaslahatan umat seakan menggenapkan oposisi menjadi 15 tahun? Rasa-rasanya enggak. Prof, berarti kalau apakah keberlanjutan pemerintahan Jokowi akan lebih mudah apabila komposisi kekuatan 02 ini di parlemen bisa sama seperti Pak Jokowi juga sekarang. Sekarang menyisakan PKS ya? Hanya menyisakan PKS di luar sekitar 8% gitu. Bisa jadi dalam konteks governance ya. Karena governance itu bukan semata-mata dalam konteks output dari tata kelola pemerintahan, tapi betul-betul bagaimana dinamika kekuasaan itu bisa dimanage. Kalau misal kemudian praktis bisa menguasai 70%, bahkan kalau misal PDIP konsisten, istiqomah, berada di oposisi, tidak ada faksi-faksi di dalam yang kemudian mencoba untuk bernegosiasi, ada Menteri Perhubungan yang menghubung-hubungkan. Nah, kalau misal kemudian tetap konsisten di sana, let's say 16%, 17%, ditambah kemudian PKS di angka sekitar let's say 8% ya, maka praktis sekitar 25%. 25% itu masih cukup manageable dalam konteks menghadirkan stabilitas. Karena kalau misalnya kalau ada PDIP ya. Kalau ada PDIP. Kalau PDIP pull out, wah itu akan menjadi sebuah
situasi dalam konteks pemerintahan barangkali akan betul-betul mulus ya dalam segala kebijakan. Dinamika barangkali hampir tidak akan terjadi. Civil society barangkali betul-betul akan dibuat kering kerontang itu. Banyak gerakan-gerakan akan gigit jari. Tapi di saat yang sama kemudian kita juga harus berpikir ini check and balancesnya bagaimana. Nah maka ada baiknya, ini wake up call juga bagi Pak Prabowo, bagi Mas Gibran, kalau misal dilantik. Ada baiknya tetap memberikan ruang bagi elemen kekuatan oposisi, supaya kemudian mereka tetap memiliki ruang untuk berekspresi, tidak merasa terintimidasi, itu sebagai sebuah landasan ya bagi menghadirkan demokrasi yang jauh lebih kredibel, lebih legitimate, check and balances saja. Meskipun 25% itu completely manageable. Kalau kita berandai-andai, lebih bisa berandai atau bisa masuk akal mana? PDI Perjuangan menerima rangkulan Pak Prabowo atau tetap istiqomah di jalur yang sementara sekarang gitu ya sebagai salah satu inisiator hak angket gitu misalnya. Itu tergantung pada feeling Anda gimana, karena Anda bilang PKS saja nggak mungkin. PKS saja nggak mungkin tahan 15 tahun. Tapi begini ya, tergelitik faksi mana sih yang mau membangun seperti juga tuh. Sebelum masuk ke faksi. Emang ada faksi-faksi di PD Perjuangan? Bukannya udah satu, kata Opung Panda udah satu. Solid ya. Kata Opung nggak ada itu. Sudah nggak ada lagi Parkindo. Tapi solid atau sulit ya? Ada Presiden. Izin, ada alumni PDIP mau menjawab. Paling kali Kepala BIN ini. Kepala BIN. Ya kan? Jadi setelah kita lihat, seorang ketua umum partai, ketika dia tidak berhasil melobi presiden untuk menaruhkan kadernya menjadi menteri, ini dianggap gagal di internal. Kegagalan ini bisa melemahkan internal kekuatan partai. Saya rasakan itu beberapa kali. Baik pada masa Bu Mega tahun 2002, kemudian begitu juga pada masa SBY dan Jokowi. Jadi ketua partai itu memang harus berjuang supaya dia kelihatan gagah di hadapan kader dan anggota partainya, bahwa dia berhasil melobi presiden untuk memasukkan anggota partainya menjadi anggota kabinet. Itu penting. Terus terang, itu kadang-kadang last minute pun itu ditunggu oleh ketua partai. Kenapa dia nggak dipanggil oleh presiden? Itu ditunggu oleh ketua partai. Kecuali mungkin Ibu Mega ya. Kecuali Ibu Mega. Ya, kecuali karena kan problemnya lain. Ya. Tetapi untuk partai-partai lain itu memang menunggu. Nasdem kah, PKS kah, apa semuanya itu menunggu. Nasdem udah paling pertama. Nggak usah dipanggil, udah datang sendiri. Siapa tahu dipanggil itu kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Masa juru bicara presiden bohong? Emang nggak bisa? Lo percaya yang mana? Ya nggak tahu. Masa percaya Kalau orang? jubir saya sih pasti jujur. Masa percaya sama orang ngomong yang kita ngomong di jalan juga nggak enak kan? Di depan eskalator. Lo percaya sama orang yang resmi ngomong, memang Pak Surya minta waktu ketemu. Sebagai sahabat Bang Surya, Anda lebih percaya mana? Istana. Tapi tadi soal PD Perjuangan nih, yang Anda rebut mikrofon dari Menteri Pendidikan ini nih. Potensinya gimana, Pak Kepala BIN? Dengan ada faksi kata ada pula faksi katanya. Gimana? Sekarang begini. Data intel Anda gimana? Selama ada Ibu Mega tuh faksi nggak ada. Ya dikasih kesempatan lah, kalian silakan ini bermain apa, bebas. Tetapi dalam konteks keputusan politik nggak ada faksi. Itu firm, itu Bu Mega yang memutuskan. Itu dulu. Ya kalau dalam konteks faksi bermain-bermain itu oke lah, manuver-manuver kesana kemari. Caleg nomor urut berapa ya kan? Tapi kalau keputusan, itu siapa yang bawa? Ada juga. Keputusan politik yang strategik itu pasti masih di Ibu Mega. Dan sekarang pun saya dapat informasi A1 benar nih. Wah, mantap nih. BIN bos, bahwa BIN dan tua kan. Ibu pun sekarang sedang verifikasi informasi-informasi yang dia terima. Yang sebelumnya karena terus terang bukan tidak diverifikasi, tapi banyak sekali kan informasi yang masuk. Nah, sekarang dia mulai tenang. Saya verifikasi sekarang, nggak sembarangan orang bisa kasih masukan, gitu loh.
Siapa Bang yang Ini paling... A1-nya yang mana Bang? Iya, ya apa sih? Intinya apa sih? A1-nya verifikasi. Ini Siapa yang informasi paling apa? mungkin memberikan ini Bang? Targetnya Ya kan apa? yang Kepentingannya memberikan informasi itu kan para elit partai. Ya kan? Pasti elit partai. Berarti ada elit partai yang dulu dipercaya tidak lagi dipercaya sekarang atau diverifikasikan lagi? Iya, diverifikasi lagi. Dan Ini lebih ada di luar itu, ya kan? Ada di luar itu yang juga sangat strategis posisinya, seperti posisi saya. Iya dong. Kan nggak boleh nyebut nama. Kan seperti posisi saya kan banyak. Ada Pak Hendro, ya kan? Nggak usah diperjelas. Boleh nyebut nama tapi nyebut. Jangan, dia malah mau nyebut. Coba, Bang Ciko. Yes. Apa menanggapi nih? yang tadi disampaikan. Iya, dan tadi PDI kira-kira juga akan goyang nggak? Kita ingin nanggepin dulu Menteri Pendidikan kita kan. Kalau Menteri Pendidikan ini kan semua ini kan teoritis dan secara teori semua benar secara teori bahwa tidak akan ada matahari kembar. Saya juga percaya kalau kita juga belajar tata negara, hukumnya kan juga jelas. Administrasi negara ini kan yang punya kekuasaan itu presiden. Sekelas wapres pun nggak bisa mau main. Ini kan cuma main mau coba pakai psikologis, tekanan psikologis saja. Cuma kan presiden yang paham betul, dia tahu lu nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya kan? Yang bisa gua, yang bisa merintah A, B, C, D, E, F, G itu gua, bukan lu. Nah itu satu. Tapi ini menarik soal Presiden Jokowi sebagai Presiden Jokowi yang sudah tidak lagi akan menjadi presiden di tahun 2024 akhir ini ya 25. Tapi kan kita nggak tahu. Nah ini yang di luar teori nih. Ini kan yang di permukaan kan kita tahu ada Golkar sebagai partai yang punya ketua umum, ada PAN sebagai partai yang punya ketua umum. Tapi sejauh apa pengaruh presiden sampai hari ini di dalam kedua partai ini kan kita nggak tahu. Kalau pengaruhnya begitu besar kan artinya dua partai ini jumlah suaranya lebih besar daripada Gerindra. Nah termasuk ini satu hal lagi. Kalau kita bicara teori tentang bagaimana Gerindra tidak mendapatkan kotel effect dari pemilihan presiden. Ya kan? Tapi kan orang banyak menduga bahwa seperti komedian dari Singapura pernah ngomong kan, kalau pemilu di Indonesia ini lucu, ya kan, belum selesai aja udah tahu hasilnya. Itu termasuk mungkin Gerindra ditaruh di nomor 3 sama Presiden Jokowi. Ini banyak omongan-omongan di warung kopi nih. Ini dugaan-dugaan di warung kopi kan supaya lu jangan nyuekin anak gua ntar. Tentang dia cuma wapres, ya kan? Ada Golkar nih, ya kan? Partai yang gue udah deket nih sekarang. Ini omongan-omongan di warung kopi. Ini bisa benar, bisa enggak. Jadi kalau dibilang sekarang hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini sedang baik-baik saja, masa sih? Benar. Nggak ada kecurigaan-kecurigaan. Di warung kopi nggak apa-apa, kalau di sini yang bahaya. Tapi tadi soal data intelijen ini gimana? Mantap juga warung kopi abang ini di mana? Mantap kan warung kopi gua kan. Mau juga kita datang. Omongannya gitu. Namanya juga Menteri Perhubungan. Kita kan hubung-hubungin ya kan dari kelawakan komedian Singapura itu. Tapi kalau informasi kepala Intel ini Anda hubungkan gimana nih? Apa tuh yang bahwa mana? Bu Mega sekarang lagi mulai memverifikasi. Ya pastilah, Ibu Yang Mega kemudian kan kedua, bukan cuma potensi duduk diam PD. aja di singgasana, ya kan? Dia pasti juga bekerja, otaknya bekerja, matanya bekerja, telinganya bekerja, menerima segala masukan dan memang harus tetap tajam. Bu Mega ini tajam. Bu Mega itu kelihatannya aja jalannya pelan ya kan, tapi ketika joget aja lihat dong, joget sama slang. Nah itu ketika harus melakukan sesuatu, dia akan melakukan dengan terbaik. Nah kalau saya bilang tadi, Bang Zulfan tadi bilang, Bu Mega beda problem, bukan masalah beda problem bos, beda bobot bos. Kalau kita bandingin dengan ketua umum yang lain, mohon maaf. Ya Bu Mega ini sudah melalui sekian banyak tahun. Nggak pernah ada ketua umum yang sebanyak ini memimpin lamanya memimpin sebuah partai dan melalui apa yang sudah dia lalui. Jadi Dengan pengalaman sepanjang itu, apakah Bu Mega mau, tadi kalau kata Menteri Perdagangan, menerima rangkulan dari Pak Prabowo? Jadi tadi sampai santai dulu Pak Menteri. Bisa Menteri Perhubungan maunya gas aja. Ya, kita break dulu, bangun jembatan. Kita rehat dulu sejenak. Saya bilang 75% tingkat kepuasan, approval ratingnya. Terbukti dengan suara yang membangun narasi perubahan, dalam hal ini mungkin Pak Anies gitu kan. Itu ya cedoknya cuma 25% itu, kira-kira gitu. Jadi suara Pak Jokowi itu ya ke PDI juga sebagian besar ke Pak Prabowo gitu.
Oke, kembali lagi di rapat kabinet bayangan, kita lempar ke Pak Menhub ini yang menghubung-hubungkan gitu. Ya, termasuk menghubungkan warung kopi dengan warung kopi lainnya. Iya, jadi gimana rangkulan Pak Prabowo ini akan disambut nggak sama? Ya gini, kalau itu masih belum bisa dijawab sekarang. Satu ya, yang pasti adalah kita masih menunggu penetapan siapa yang jadi presiden dan wakil presiden secara resmi. Itu yang menjadi fokus di TPN maupun PDI Perjuangan dan tentunya Bu Mega. Dan juga kita lagi memikirkan soal hak angket. P3 nggak ikut bang? Hah? P3 nggak ikut? TPN, PDI Perjuangan, P3 udah nggak ikut lagi? kan termasuk dalam P3 dan PDI Perjuangan secara internal. Kalau nggak masuk mau ditawar sama mau langsung didagang. Nah, soalnya Bang Sandi secara pribadi udah enggak, berarti TPN, P3 masih masuk kecuali Bang Sandi secara pribadi. Tapi secara ketua Dewan Pakar masih. Ketua Bapilu. Enggak di TPN dia ketua Dewan Pakar. Kalau saya bilang, ini P3 udah masuk. Sudah masuk ke Prabowo. PDI? Bukan PDI menurut Anda? PDI ya masih 0,0%. Jadi gini, nah ini lanjutan. Tadi kan mau nggak dirangkul apa enggak? Tadi kan Bang Zulfan juga bilang, kalau ketua umum itu dinilai sama kadernya itu kan lu bisa jadiin orang menteri nggak gitu. Tapi saya rasa kalau Bu Mega nggak begitu. Kecuali Bu Mega satu. Tapi kalau kita bicara soal kader, soal konstituen, soal akar rumput, sampai hari ini saya pribadi belum pernah mendengar ada omongan di akar rumput, di konstituen, di pemilih PDI Perjuangan maupun pemilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud selain kata di luar pemerintahan. Gitu. Selama ini ya, ini yang saya dengar ya, di warung kopi, sebagai orang PDI Perjuangan yang juga berkutat di media sosial lah misalnya gitu. Ini di warung kopi Abang tadi. Warung kopi tadi, ya. Warung kopi di markas kantor PDI, Bos. Mungkin kalau ke dekat toilet beda lagi aspirasinya atau di ruang rapat ya. Nah, itu soal hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Iya, lagi ngobrol nih warung kopi kan gua kan. Tahu-tahu gue ditelepon suruh pulang. Anak gua nangis jadi gua pulang. Nggak selesai ceritanya itu. Nggak selesai tuh gosipnya soal hubungan Jokowi sama Prabowo. Tapi kan itu tadi dugaan-dugaannya itu kenapa nggak ada kotel efek itu ya itu juga direkayasa. Seperti seluruhan hasil pemilu ini. Jadi menurut Anda bulan madunya nggak begitu lama dong nih Pak Jokowi Pak Prabowo nih? Pastinya enggak lah, ini kan soal kekuasaan bos. Ya kan nanti kalau orang jadi presiden, ya kan dia tahu bagaimana. Dan Pak Prabowo ini kan udah berkali-kali pengen jadi presiden. Pasti dia udah simulasi terus sering di kamarnya, di rumahnya, ya kan, mempelajari segala hal. Ya, dia tahu betul dia pernah jadi mantu presiden lagi ya, dia tahu betul kekuasaan presiden. Ya, jadi dia akan tahu, dia nggak akan mau lah dibilangin sama mantan presiden. Menurut gua. Ini warung kopi juga nih. Hah? Warung kopi. Ini warung di umum, warung umum lah ini. Agak umum nih. Warung rokok juga. Lagi diamin anak yang nangis. Sambil anak nasi ini kan. Pak Menteri Pendidikan gimana? Anda kan tadi direbut mikrofon Anda sama Kepala Intel kan. Tidak apa-apa. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya sabar itu ada batasnya. Menarik tadi beberapa hal ya. Kalau misal tadi Bang Zulfan tadi menyampaikan termasuk Mas Ciko ya. Kalau misal decision making system di PDIP itu tunggal, iya betul, memang di Bu Mega. Tapi kan tadi analoginya ada layer-layer yang kemudian memberikan informational input yang beragam kepada Bu Mega. Yang saya sebut dengan faksi-faksi itu adalah pertarungan perebutan pengaruh di sekitar itu. Dan ya sudah mafhum nas ya, sudah banyak yang paham. Ada elemen misalnya teman-teman yang berada di belakang Mbak Puan, termasuk pasukan Dewan Kolonel itu. Dewan Kolonel. Dewan Kolonel. Ada juga teman-teman yang berada di faksinya Mas Prananda misalnya. Diakui atau tidak, apa yang terjadi di PDIP termasuk di Ganjar Mahfud ya adalah bagian dari representasi dari kontestasi elemen kekuatan itu. Nah, oleh karena itu maka bergantung pada seberapa efektif misalnya baik TKN, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi sendiri untuk meyakinkan kepada elemen terutama tentunya lewat Mbak Puan. Apakah Mbak Puan bisa meyakinkan Bu Mega untuk menerima proposal itu? Sebagaimana dulu di 2019 Bu Mega dengan hati terbuka membukakan ruang dan juga karpet merah kepada Pak Prabowo masuk di pemerintahnya Pak Jokowi. Nah oleh karena itu dinamikanya cukup kompleks.
Tetapi kalau misal kemudian ternyata Bu Mega kekeh karena dengan keyakinan diri, komitmen untuk berada di oposisi, meskipun juga di saat yang sama, ini ada indikasi agak unik. Misalnya terkait dengan angket ya. Mas Ganjar itu kan cukup firm ya, angket. Tapi per hari ini hampir tidak ada pergerakan sama sekali di PDIP. Jadi kalau misal dibilang ini PDIP gimana? Ya maju mundur, ada kegamangan di sana. Kalau misal kemudian memang PDIP firm, termasuk misalnya di TPN ya firm, ikuti aja mekanisme proseduralnya ada di Undang-Undang MD 3, angket diusulkan oleh 25 anggota DPR, lebih dari satu fraksi. Usulkan saja dulu, nanti di paripurna, nggak masalah menang atau kalah itu. Nanti akan terlihat mana di kubu 01 yang katanya terdepan untuk membahas angket, mana di kubu 03 yang berkomitmen katanya untuk menyuarakan angket, kita akan melihat nanti. Mana yang memang betul-betul memiliki political will, mana yang hanya gertak sambal, hanya untuk meningkatkan bargaining position. Nah kita kan juga, daripada, ini kan Menteri Pendidikan nih, daripada teman-teman di kampus ya, suara, para guru besar bersuara, akhirnya kena prank lagi. Nah ngapain? Nah situasi itu yang kemudian PDIP perlu Mas, untuk bergerak masif supaya kemudian ini menjadi audit politik untuk kesekian kalinya bagi agenda tersebut. Dan kelihatannya harus di fraksi di parlemen ya masing-masing ya. Karena ujung tombaknya kan di parlemen kan. Dalam angket, dalam proses politik ini kan. Meskipun di parlemen, sudah ada kan belum ada? Remote-nya kan tetap ada di ketua umum. Dan itu memungkinkan di situ. Ya, dan pergerakan di fraksinya belum kelihatan. Baik P3, baik Nasdem, baik PKB, baik makanya saya PKS, PDI. Kalau ngobrol sama teman-teman dari elemen jaringan masyarakat sipil, jangan berharap banyak. Misalnya kemarin ya, para guru besar bersuara, kampus-kampus bersuara, mahasiswa bersuara. Menjelang pemilu, ada yang mengkapitalisasi itu. Lihat, terjadi pergerakan. Faktanya, itu adalah pergerakan hanya terlokalisir di jaringan ekstraparlementer. Kita cek di intraparlementer, adakah pergerakan? Sama sekali. Baik di kubu 02, 01 maupun 03. Belas tidak ada. Artinya, ada disconnection di sana. Nggak nyambung. Nah ini yang kemudian kita itu harus jeli. Ini hati-hati, ini hanya mainan, ini hanya gimmick saja, ataukah alat untuk melakukan bargaining position supaya ya masuk di kompensasi atau kompromi kepentingan ke depan. Nah kemudian satu lagi terkait dengan kalau misal kemudian nanti PDIP betul-betul konsisten ya dengan menjaga narasi kritis, karena Bu Mega ini marahnya udah betul-betul serius. Karena menyamakan Pak Jokowi itu diidentikan dengan Orde Baru. Orde Baru itu kan entitas musuh terbesar dalam sejarahnya karir politik Bu Mega PDIP. Kalau misal PDIP di luar kekuasaan, di oposisi, dan ternyata PKS berada di sana, meskipun angkanya tadi itu di angka sekitar 25%, tapi secara entitas kekuatan politik sangat mudah bagi pemerintahan Prabowo Gibran, kalau dinyatakan menang oleh KPU nanti, untuk menghandle ini. Karena praktis tidak akan solid dua kekuatan ini dengan karakter yang cukup berbeda. Memang dalam konteks narasi bisa guyup, tetapi karakter politik, latar belakang, ideologi, praktis per hari ini belum ada satu titik kulminasi yang bisa menyatukan kekuatan itu menjadi entitas yang sama dalam kekuatan oposisi. Kita lihat aja, barangkali akan ada pencerahan lebih lanjut dan ada wangsit dari warung kopi tadi itu. Tapi di dalam operasi intelijen, ini siapa? Bisa nyambung. Iya boleh. Dalam operasi intelijen tidak mudah. Tidak mudah. Memang secara analisis akademik, teoritis itu gampang. Tetapi dalam prakteknya di dalam parlemen itu sangat tidak mudah karena pertimbangannya banyak sekali. Di dalam mengambil keputusan persoalan kekompakan antar koalisi atau dengan yang non koalisi gitu. Kan saya ngalamin misalnya hampir 12 tahun ya di parlemen itu. Tidak mudah untuk membangun, bahkan sesama anggota koalisi pun itu suka bertabrakan, berbeda. Kalau sudah bicara di parlemen. Banyak itu kan. Misalnya kita bicara soal impor gula. Bisa jadi kita sesama kawan satu koalisi berbeda. Bahkan yang kita bersama dengan yang non koalisi. Nah disinilah saya kira memang tidak mudah di dalam menentukan sikap politik.
ketika sudah di dalam praktisnya. Makanya seringnya kalau di KPK yang ditangkap beda partai, Bos. Nah, kolaps. Gimana Pak Menteri Perdagangan gimana nih? Kasih tipis-tipis. Kalau saya melihatnya tadi yang dikatakan Bang Ciko bahwa Pak Jokowi ini memberikan kontribusi dalam Jokowi Effect dalam pemenangan Pak Prabowo, ya betul, harus kita akui. Kalau tim kampanye seperti kata Menteri Pendidikan, tim kampanye tidak bisa dibuktikan karena memang secara itu praktis bahasa kiasan, jangan sampai nanti malah kemana-mana. Tidak pernah ada, gitu kan? Tidak pernah ada. Pak Wapres ini ada ini. Dugaan seolah-olah itu ya. Karena Menteri Pendidikan tadi ngomong. Jadi kalau kita melihat secara utuh bahwa approval ratingnya Pak Jokowi sampai dengan di penghujung masa jabatan itu masih di angka 75 sampai dengan 80%, bahwa harapan masyarakat tentang narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo tentang keberlanjutan itu adalah Jokowi Effect. Dan memang kenapa kata Bang Ciko kotelnya itu nggak terdistribusi kepada Gerindra seutuhnya, karena Jokowi Effect itu kotel efeknya terdistribusi kepada partai-partai pengusung. Itu kan ada Golkar di sana, ada PAN, ada Gerindra, mungkin ada Demokrat juga terakhir kan. Ya, gitu bahkan kan. PDI kadang-kadang orang masih taunya Jokowi PDI. Lah gitu. makanya Aja, kan? saya bilang kan 75%. 75% tingkat kepuasan, approval ratingnya. Terbukti dengan suara yang membangun narasi perubahan, dalam hal ini mungkin Pak Anies gitu kan. Itu ya cedoknya cuma 25% itu, kira-kira gitu. Jadi suara Pak Jokowi itu ya ke PDI juga sebagian besar ke Pak Prabowo gitu. Tertinggi lah ya approval ratingnya ya, hanya di bawah Kim Jong Un. Sampai Sidratul Muntaha kalau kata Menteri Agama ya kan. Tapi saya menarik dari soal kampanye. Izin Pak Kepala Intel, gimana menarik soal kampanye? Kampanye apa? Lebih baik penjelasan soal kampanyenya kita jelaskan di segmen berikutnya. Tetap salah. Bahwa akan ada bansos, toh PDIP juga bagian dari pemerintah dan juga di parlemen yang ikut. Tapi gini, nah kalau ini kan selalu jawabannya selalu begitu. Mensosnya PDIP. Ya tapi satu, mensos tidak dilibatkan dalam. Nggak, kita soal anggaran dulu Bang. Soal anggaran, oke, soal anggaran. Nggak bisa. Soal anggaran oke. Karena jujur aja kalau soal anggaran, masalahnya adalah emang kita nggak anti bansos. Memang banyak orang yang membutuhkan. Kita masih di rapat kabinet bayangan. Tadi terakhir Kepala BIN sempat sampaikan Pak Presiden, Pak Wapres ini soal kampanye yang disebut. Jadi begini, kampanye itu jangan kita artikan dia hadir di atas panggung terus berpidato. Oh di soal statement Menteri Pendidikan tadi Jokowi kampanye. Iya kan, tadi dikatakan bahwa tidak kampanye. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Kalau kita artikan kampanye itu hadir di atas panggung, pada saat jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU itu terlalu sempit. Ketika Jokowi mengatakan menurut undang-undang, ya kan? Presiden boleh berkampanye. Si ini boleh wali kota, bupati, semua boleh kampanye, ya kan? Itu sebenarnya sudah satu campaign, gitu loh. Ya. Ya kan? Tetapi simbol apa yang dilihat di sini, artinya kan dia ingin kampanye ini kan tujuannya bagaimana kita menarik sebanyak-banyaknya suara untuk mendukung kita kan gitu. Nah begitu Jokowi mengatakan gitu, kemudian dia tidak jadi kampanye, dia tidak sama sekali berkampanye sesuai dengan jadwal atau tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh KPU. Itu lebih penting dari dia kampanye yang lain-lain. Artinya apa? Psikologisnya di situ orang melihat, oh Jokowi ini mantap, ya kan? Ada kesempatan. Tadi orang kan tidak bicara undang-undang, tidak bicara hanya presiden mau kampanye tidak proporsional segala macam. Ketika presiden mengatakan undang-undang boleh, tapi saya nggak ambil itu lebih dahsyat dari kampanye, gitu loh. Ya. Menurut data Intel Anda ya? Itu gerakannya itu lebih dahsyat gitu. Nah jadi disinilah Jokowi kita sudah pernah bahas di sini kan. Bagaimana permainan-permainan politik yang dibangun oleh Jokowi. Sementara Jokowi membangun action, lawan politik membangun reaksi. Jadi Jokowi pindah-pindah aja, oh reaksinya begini, saya besok pindah ke sini.
isunya, ya kan? Lalu besok orang kejar isu ini lagi, Jokowi pindah lagi. Nah, jadi udah tahu permainan permainan politiknya Jokowi itu kita udah paham sebenarnya. Tetapi karena kita emosional, ya kan, melihat apa yang dilakukan, akhirnya kita terjebak. Bukan kita ya, ada lawan politik bisa terjebak juga. Saya kan nggak dukung siapa-siapa. Terjebaknya kayak apa misalnya Pak Bala? Ya tadi, orang semuanya menyerang Jokowi, bahwa Jokowi ini mau kampanye. Dengan dia mengatakan itu kan, pada tiba-tiba dia tidak kampanye. Diserang bansos, tiba-tiba dia berhentikan bansos kan? Kan gitu. Memang bagi bagi timnas ataupun TPN ya, itu sudah melihat sesuatu hal yang memang ini mencurigakan dan memanfaatkan situasi ini. Kan gitu. Tetapi Jokowi kan cepat memberhentikan. Ketika sudah diberhentikan, tetap isu itu dipakai, ya nggak jalan lagi. Ya kan? Dalam konteks batasan waktu ya. Tetapi kalau kemudian itu digulirkan sampai seterusnya, mau dibawa apakah itu menjadi hak angket, ya kan? Di dalam perkembangan politik, kemudian menjadi keputusan parlemen, itu sudah menjadi persoalan lain. Oke. Pak Menhub, Anda ini terjebak loh katanya. Apa? Anda ini terjebak kata Terjebak terhadap reaksi Enggak juga. akan aksi yang dilakukan. Enggak juga. Anda mengakui nggak bahwa, ini kan, Pak Presiden itu lagi memainkan ini kan extraordinary times, ya kan. Terus kita juga punya extraordinary presiden. Ya ini aja sebenarnya, itu aja sebenarnya. Bottom line itu di situ. Kita belum pernah punya presiden yang begitu luas dalam berbohong, ya kan, mengatakan ya lo kita ngomong apa adanya, ini lagi beredar, ya kan, nggak mungkin anak saya sama Pak Prabowo, anak saya baru 2 tahun jadi wali kota, ya kan, dan lain-lain, itu kan jelas. Ini nggak dibuat-buat loh, video itu video benar ya. Atau jangan pun presiden juga pas Mas Gibran maju dia juga kaget. Kok jadi gitu, ya. Bisa. Iya. Ya itu kan satu hal, ya kan. Kita juga nggak pernah punya presiden yang begitu berani mempolitisasi bansos sehingga dia dengan terbuka, ya kan, bisa bansos itu 496 triliun, padahal di puncak-puncaknya COVID tahun 2021 di bawah itu nilainya. Ini baru sekali ini terjadi, bansos ini paling tinggi, ya kan. Ini baru terjadi sekarang ya. Jadi kita memang bukan terjebak sebenarnya. Dia terkaget-kaget, Bang. Ya, bukan terjebak, terkaget-kaget. Dan semakin terkaget-kaget lagi nih hari-hari ini, ya kan, ada orang dikasih bintang 4, ya kan. Tapi salah reaksi kalau kata Bang Zulfan tadi, Anda seberapa setuju tuh? Ya karena terkaget-kaget jadi reaksinya bisa salah. Gitu jujur-jujur aja. Ya, memang apa adanya aja. Karena kita belum pernah menghadapi orang seperti itu. Anomali ya. Anomali ya. Pancaroba ini ya. Jadi ya itulah jalannya begitu, ya kan. Iya. Pak Mendak coba kasih komentar dulu, karena extraordinary tadi soal bohong, soal politik bansos itu gitu, gimana Pak Mendak? Ya semuanya kan ada jalurnya kan, selama konstitusional gitu kan. Jadi inisiasi hak angket ya selama itu jalur konstitusional ya jalankan aja supaya nggak ada dusta juga. Karena soal politisasi bansos, bahwa bansos ini sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya, bahwa akan ada bansos, toh PDIP juga bagian dari pemerintah dan juga di parlemen yang ikut. Tapi gini, nah kalau ini kan selalu jawabannya selalu begitu. Mensosnya PDIP. Ya tapi satu, mensos tidak dilibatkan dalam. Nggak, kita soal anggaran dulu, Bang. Soal anggaran, oke, soal anggaran. Nggak bisa. Soal anggaran oke. Karena jujur aja kalau soal anggaran, masalahnya adalah emang kita nggak anti bansos. Iya. Memang banyak orang yang membutuhkan. Betul, soal anggaran tuh waktu itu masih berkawan. Kita memang memikirkan rakyat perlu kok bansos. Memang ada rakyat yang memerlukan bansos. Itu kita akui. Tapi kan nggak harus dirapel lah, itu permasalahannya ya satu. Yang kedua, ada data yang harus dibagikan bansos itu hanya sekitar 20 sampai 30, nggak nyampe 30 juta. Ternyata yang dibagiin 50 juta. Nah, itu di luar ada data yang dipegang oleh Kemensos. Nah, ini juga Mensos juga jadi bingung. Colongan habis itu, ya kan, kok bisa dibagiin, bahkan kebagian juga orang-orang yang sebenarnya nggak berhak. Gitu, orang-orang yang mampu. Nah, kita ngomong di lingkungan sendiri, ini bukan warung kopi nih. Ya kan, mertua gua ya nggak miskin lah ya gitu ya, punya aset di mana-mana, ya kan, perempuan memang tinggal sendiri. Dapat tuh beras kemarin. Ya, suruh ngambil.
gitu. Nah ini yang nyata-nyata di rumah gitu. Jadi Kalau bukan bantuan salah sasaran kan udah dari zaman Bung Karno pun kadang-kadang bantuan Iya. ya Cuma ini kan ada salah juga satunya, ya kan. Tapi saya katakan tadi ada 20 juta data yang di Mensos, ternyata bukan itu yang dipakai. Ya, Indra ternyata penciuman Anda ini untuk hal politik. Ya pastilah, semua orang udah dugaannya ini udah mulai. Ini bukan di warung kopi aja, kita jalan-jalan di mana-mana omongannya udah begitu. Sampai di klub malam katanya. Apa? Ini di jalan mana nih Bang? Di jalan yang benar lah ya pasti ya, di jalan yang benar. Coba ditanggapi dulu Pak Mendak nih. Iya, soal politisasi saya rasa itu jawabannya, bahwa ini kan semua program pemerintah itu kan sudah terencana. Terus pengeksekusiannya juga kementerian terkait, ada Bu Mensos juga, ada kementerian terkait, ada Menko Perekonomian dan sebagainya. Nah, pada saat mengeksekusi program, saya rasa sesuai dengan kebutuhan aja. Bahwa kan di pemerintahan ada pertimbangan-pertimbangan. Kan ada pertimbangan El Nino lah, dan segala macam. Itu kan pasti sebelum mengeksekusi program pasti dipertimbangkan semuanya. Bahwa terjadinya runtutan sebelum pemilu, tadi ya itu memang sesuai dengan kebutuhan aja. Bahwa itu dikaitkan dengan kontestasi pemilu, ya biar rakyat yang menilai aja. Gitu kan. Kan nggak ada pada saat penyerahan pilih Prabowo atau pilih Mas Gibran ya gitu, pada saat penyerahan bansos nggak juga gitu kan. Kalau memang ada, ya itu dugaan pelanggaran pemilu, bisa ada jalurnya juga untuk melakukan itu. Jadi memang maksud saya tadi yang saya sampaikan bahwa penganggaran bansos ini udah dari tahun sebelumnya. Kenapa nggak ribut kemarin waktu dianggarkan, kok bansosnya terlalu banyak. Di DPR kan teman-teman, bukan hanya teman koalisi aja, teman-teman yang di luar koalisi juga ada. Gitu. Kalau memang nggak sesuai dan nggak sesuai dengan kebutuhan, harusnya nggak disetujui dong. Ini disetujui di DPR. Tinggal pengimplementasiannya di kementerian terkait yang dipimpin oleh ada Menko-nya, ada Mensosnya gitu. Atau lihat aja hak angket ini seberapa serius kan. Nah, makanya ada jalur konstitusional untuk membuktikan kalau memang iya. Kita juga nggak menutup diri untuk itu kan. Oke, terakhir kita ke Menteri Pendidikan. Ini cuaca 2-3 bulan ke depan sampai nanti Oktober ada pilkada serentak juga, di mana nanti Bang Ciko jangan-jangan akrab pula sama ya kan tiba-tiba sama Pak Gerindra, Bang Dasko misalnya kan. Dan apa yang akan menjadi prasyarat bagi Presiden Prabowo ini nanti apabila menang gitu ya, diputuskan KPU. Itu untuk bisa belajar merdeka seperti yang Anda bilang tadi. Nah. Bukan merdeka belajar. Iya. Oke, bagus juga tagline Anda itu Pak Menteri itu. Cocok Anda jadi Menteri. Iya, ini bergantung ya. Mungkin beberapa teman di PDIP gitu sangat percaya bahwa Pak Prabowo akan menunjukkan independensinya sebagai seorang presiden. Sebagaimana kemudian Pak Jokowi mencoba untuk menyapih diri dari title petugas partai di PDIP. Ibaratnya kalau Pak Jokowi bisa melakukan itu di PDIP, barangkali Pak Prabowo juga bisa melakukan hal yang sama kepada Pak Jokowi. Meskipun tentu ada komitmen yang sifatnya personal dan bergantung pada komunikasi masing-masing aktor politik. Dan kalau Pak Prabowo menyampaikan kan ini adalah sumpah prajurit. Kalau sumpah prajurit betul yang kemudian digunakan dalam konteks komitmen ya, bisa saja komitmen itu bisa dijalankan dalam konteks proses kompromi yang dijalankan selama ini, dibahas selama ini. Tetapi kalau misal kemudian kita merujuk pada beberapa pengalaman terakhir ya, misalnya di Filipina, kita banyak mendiskusikan tentang dinamika Filipina, praktis 2 tahun. Dan Bongbong Marcos Junior itu betul-betul paham betul bahwa dia juga kemenangannya bersama Sarah Duterte itu atas andil dari Presiden Duterte waktu itu. Tetapi bagaimanapun juga 2 tahun dinamika itu kemudian terjadi dan kemudian terjadi split, ada fragmentasi kekuatan. Semua bergantung pada kemampuan dari Presiden dan Wakil Presiden ke depan. Kalau misal kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dipilih ya, dinyatakan menang sebagai presiden dan wakil presiden, maka chemistry dari 2 tokoh kunci ini akan menentukan seberapa solid basis kekuatan koalisi ke depan. Termasuk juga apakah kemudian memiliki kemampuan seperti Pak Jokowi untuk mengkonsolidasikan elemen-elemen kekuatan itu, baik dengan cara di atas meja maupun di bawah meja. Yang di atas meja saya bisa menjelaskan, yang di bawah meja rasanya kepala bin yang bisa menjelaskan. Laten and manifest function. Ciko sedikit soal informasi dari warung kopinya Bang Ciko. Iya betul. Saya melihat bahwa hubungan 2 negarawan ini
sangat baik-baik saja. Kenapa? Karena dua negarawan ini sangat mengetahui bagaimana menempatkan diri. Karena sekarang Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi, Pak Prabowo menempatkan diri sesuai dengan kapasitasnya sebagai Menhan. Pak Jokowi ada panglima tertinggi. Begitu pula sebaliknya nanti pada saat Pak Prabowo dilantik 20 Oktober. Sifat kenegarawan Pak Jokowi ini juga harus sama dengan Pak Prabowo. Dan kami melihat dua negarawan ini tidak akan bohong dan tidak akan ingkar janji lah dengan jati dirinya masing-masing. Jadi itu semua hanya waktu saya yang bisa tambahin menjawab, sedikit. ya? Gini, ini kan kita harus bedakan tadi Prof ya, soal Filipina dengan kita. Kita ini ada budaya Jawa. Itu selalu ada terbangun itu. Ngencingnya apa Bang? Ya? Serengenge apa? Bukan. Ngiduni Beda lagi. Beda lagi. Kau nih banyak itu budaya Jawa itu. Satu aja yang kau ingin. Budaya yang mana? Ngomong di depan lain, di belakang lain. Oh, bukan. Maksud saya begini. Apa? Yang kita lihat bahwa saya dari tahun 2003 Mei itu saya sudah sampaikan kepada publik. Bagaimanapun Jokowi ini pasti mendukung Prabowo. Dalam konteks apa? Dia sudah pelajari dari berbagai aspek. Budaya, politik, psikologis, kepribadian. Dia sudah pelajari bahwa memang Prabowo ini yang bisa memprotek dia. Ya, toh? Itu udah yakin itu. Oleh karena itu terbangun. Makanya dia enteng saja. Ketika orang meragukan, dia katakan saya serahkan nih bintang 4. Ketika orang mengatakan ada enggak, itu soal kecil aja tuh, ada riuh-riuh kecil biasa dalam demokrasi. Jadi mantap benar dari Jokowi ini gitu. Abang tahu dari kapan Bang? Apanya? 2003. Dari 2023. Bulan Mei 2023. Oh, Rifana dari 2021 udah tahu. Abang lebih dulu Rifana. Tapi kan nggak detail dia. Oke, terima kasih Pak Menteri-Menteri ya. Kita berjumpa lagi di rapat kabinet bayangan. Silakan ditutup. Baiklah, kita tutup dulu Sekretaris perjumpaan Presiden. kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.